Arsitek Unsri, ada lagi semua, ini guru semua berarti ya, guru-guru dari SMK PGRI, ada Ustadz Umar di belakang, ada Kak Endi dan teman-teman semua. Saya tidak banyak bercerita, waktu saya dilamar, saya di WA sama Kak Endi, kita sama-sama di Komite Ekonomi Kreatif. Di sana ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Ada kuliner, ada seni panggung, ada desainer, ada arsitek di sana. Ada lagi apa lagi ya? Seni rupa ya, seni rupa, musik banyak di sana. Jadi kita seniman, kita UMKM itu bergabung di Komite Ekonomi Kreatif. Dan saya tadi beserta Mbak Mary ini sekum kami ini dari Komunitas Pedagang dan Pencinta Kuliner Nusantara. Pada saat pandemi, ini langsung cerita ya, belum kenalan ya. Jadi pada saat pandemi kita tuh nggak ada kerjaan, kita berdua usahanya tour travel. Jadi tour travel wisata dan umroh, kalau IO itu sudah dari saya sebelum menikah. Tapi kalau tour travel umroh itu memang pada saat menikah. Ngomong sama suami nih, usaha apa yang kita bisa rintis berdua? Yang nanti keuntungannya untuk berdua seperti itu. Nah jadi karena kita senangnya jalan-jalan, jadi kita merintis usaha bersama yaitu Kirana Tour Travel Wisata dan Umroh. Dan dilanjutkan dengan waktu itu kita mendirikan komunitas, sebelumnya komunitas Muslimah Palembang. Nah waktu itu kita pengen bisa ngajinya dari Alif Bata, jadi kita ngerangkul semua teman-teman untuk ngaji Alif Bata dan kita bikin komunitas Muslimah Palembang. Nah saat pandemi kita semua usaha tur wisata itu nggak ada yang jalan. Pada saat tidak ada jalan kita berpikir gimana caranya ini. Kalau kita mau minta bantuan pemerintah dengan diri sendiri itu nggak ditoleh. Dan gimana caranya kita belanja sesama teman. Karena pada saat itu semua usaha kita bangkrut dan juga kehilangan pekerjaan. Jadi pengangguran total. Kami memikirkan teman-teman sekeliling awalnya. Kami mencoba berjualan, apapun yang bisa kita jual selagi halal dan kita kumpulkan. Alhamdulillah berapa kita anggota kita sekarang Bu Mary? Lebih dari, ya yang terdaftar kalau berkartu anggota itu 200 lebih, tapi yang terdaftar yang non kartu itu hampir 700 orang. Itu semua pedagang. Jadi pemula memang pedagang dan kita bantu sekarang PIRT halal semuanya. Nah yang dimakan Bapak Ibu tadi itu adalah dari anggota kita. Jadi baik kue-kuenya, dari makanannya, semuanya nanti ada Taiwan juga kalau nggak salah. Ini kecepatan pulangnya, harusnya masih banyak ini suguhan kita ya. Nah kita bicara tentang IO, kebetulan saya juga beberapa kali diundang untuk jadi pembicara di Entrepreneur. Di sana kemarin yang magang ini dari SMK 8 juga, kemarin sempat di UIN juga, dan beberapa kali di BNN saya memotivasi teman-teman pasca narkoba di sana. Nah pada saat Om Endi nelpon saya bilang, Mbak MBR ini perlu orang, saya langsung iya aja. Saya cuma bilang sama suami, kita diseret ke masjid ini saya bilang. Mungkin Allah, jadi gini, saya tuh selalu melihat sesuatu tuh dengan hal positif. Begitu saya dibilang ke masjid, saya tuh tidak membayangkan masjidnya seperti ini. Begitu diundang, ya Allah, ini Allah menegur saya dengan cara yang indah. Indah, kenapa indah? Dia ajak kita ke masjid, ngurusin masjid gitu loh. Bukan dikasih musibah. Kadang Allah menegur kita dengan musibah biar kita ingat sama beliau. Nah pada saat kita mau ngajak orang ke masjid itu juga saya bingung kan. Kalau udah kita bicara masjid takut katanya nyumbang nanti, ya kan? Nyumbang nih, enggak. Makanya kenapa kita akhirnya saya pikir ini masjidnya konsepnya gimana, seperti apa? Oke, matching nih sama kita. Oke nih sama saya bilang. Nah akhirnya ya udah, kalau saya ada keluangan waktu saya ke sini. Nah kami berterima kasih sekali Bapak Ibu hadir di sini. Untuk urusan IO itu mengurusi semuanya, event organizer. Jadi jangankan untuk wedding, hajatan apapun kita urusin. Hajatan nikahan, hajatan ini. Kalau sekarang kemarin kita hajatan seluruh Indonesia. Karena JKP itu seluruh Indonesia, wali kota datang, wali kota bupati Indonesia kita urusin kemarin. IO-nya UN Production, saya Kirana Entertainment sub IO-nya. Jadi kita yang mengurusin semuanya termasuk krunya, talentnya dan lain-lain. Termasuk kedatangan di bandara, kepulangan, hotel, sampai ke acara, isi acara, kontennya, karnavalnya itu kita semua. Nah alhamdulillah teman-teman IO di Palembang ini itu kerjasamanya bagus banget. Jadi vendor-vendor, jadi kita itu sudah saatnya bersinergi bukan berkompetisi. Guru juga seperti itu kan, bersinergi.
Nah, dengan bersinergi kita bisa besar bersama. Saya usahanya travel umroh, Mbak Mary juga usahanya travel wisata juga umroh. Tapi kita bersinergi. Nah, di anggota kita PPKN itu banyak. Selain kuliner ada pencinta namanya. Nah, pencinta itu semua yang berhubungan dengan non kuliner. Kenapa kalau misalnya di organisasi lain ada pempek-pempek aja, kue-kue aja. Nah, kita enggak. Karena kita ingin menciptakan perputaran ekonomi di sana biar saling beli gitu. Yang jualan pempek beli sagunya di temen ada yang jualan. Beli packingnya ada kita yang jualan. Makanya semuanya begitu on the spot kita tinggal telepon. Perlu gelas, perlu makanan, perlu kue kita tinggal telepon. Karena di sana ada semua. Nah termasuk baju yang saya pakai ini anggota kita. Ini butiknya di Ramayana, Alip Songket. Kita suka fashion show juga pakai modelnya kita. Saya ada Sanggar Kreativitas Anak Bangsa, Kirana Entertainment, itu kita membina anak-anak. Jadi dari usia prasekolah sampai dengan remaja. Jadi kalau butuh talent untuk syuting, fashion show, nari, nyanyi segala macam, itu biasanya ngambilnya ke kita. Jadi memang kita mendidik anak-anak daripada mereka hanya di rumah main gadget, kita ajak mereka untuk bermain sambil belajar seperti itu. Dan alhamdulillah sudah menghasilkan uang semua, mereka pada ngejob gitu. Nah untuk IO itu karena memang saya suka sekali dengan bertemu orang lain dan selalu pengen dinamis pergerakan. Saya kerja di KPU, sempat staf profesional, terus saya tapi lebih nyamannya mondar-mandir gitu. Karena memang mungkin passion saya orang-orang yang keluar rumah gitu seperti itu jadi kerjanya. Nah kalau untuk teman-teman nanti misalnya ada butuh juga untuk acara-acara, boleh nanti kita bantu atau ngasih materi ke teman-teman boleh. Di UIN itu kemarin saya dikasih materi 6 jam, tapi baru setengah yang saya kupas. Baru tentang IO saja, belum travel umrohnya, itu 6 jam loh materinya. Tapi alhamdulillah tidak monoton. Tapi kalau di masjid ya kita nggak mungkin yang mau tepuk tangan segala macam kan nggak mungkin kan. Jadi ya kita ada ininya. Nah terus kalau misalnya di sini ada nggak yang selain mengajar ada usaha sendiri di rumah atau usaha sampingan? Banyak sekali ya, karena saya tahu banget sekarang media sosial, ibu-ibunya cerdas, bapak-bapaknya juga. Usaha apa nih ada? Nah, Mbak Mary, kuliner, henna, sudah bergabung di komunitas? Nah, Gala ada bergabung di komunitas kita? Boleh, kakek hubungi sekum kami, Ibu Mary ya. Kita bergabung, kita besar sama-sama, kita maju sama-sama. Kami selalu memikirkan anggota. Ini produknya saya bawa, apapun itu yang ada di tempat saya bawa produk anggota. Nah nanti untuk kedepannya, mana tahu kita yang bisa berkunjung ke sana, bersinergi ya seperti itu. Mungkin itu aja Om Endi ya. Karena durasi waktu nanti ibu-ibunya udah nggak sabar ini. Insya Allah nanti menu kedua menyusul lagi ya. Terima kasih banyak. Satu lagi kalau mau konsultasi, saya bilangnya konsultasi ya. Mau jalan wisata religi ke Turki kemana-mana boleh konsultasi ke kita. Juga umroh. Kenapa konsultasi? Karena belum tentu berjodoh. Tapi tidak menutup kemungkinan silakan bertanya. Jadi silakan bertanya sepuasnya. Misalnya Mbak nggak jadi ya nggak apa-apa. Kan silaturahmi membawa rezeki seperti itu ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kiki dan sebagai informasi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sempat ke Palembang beberapa waktu belakang setelah pasca pandemi, hampir mulai menggeliat lagi ya dunia pariwisata, event-event baik skala nasional maupun internasional, dan hampir seluruh event-event tersebut yang ada di kota Palembang pasti melibatkan yang namanya Kirana Entertainment. Luar biasa sekali ya. Dan ini juga mudah-mudahan menginspirasi kita bahwasanya ini dari pasangan suami istri ya, tapi Masya Allah telah menghasilkan talent-talent yang luar biasa, artis-artis cilik pun yang sinetron-sinetron di Indonesia, di Indosiar, SCTV itu yang kalau dia dari kota Palembang kemungkinan besar pastilah berasal dari Kirana Entertainment. Luar biasa sekali. Dan selanjutnya, nah ini materi terakhir, ini kami juga dipinta oleh Pak Heru Nasri. Materi terakhir ini saya bilang di terakhir saja karena bisa jadi kalau memang waktunya tidak pas, kita lanjutkan langsung ke dalam. Tapi ini
Mudah-mudahan dalam waktu 20 menit kurang lebih ya Kak Heru ya, materi terakhir mengenai broadcasting akan disampaikan oleh saya sendiri. Ya, baik, kita langsung ke materi terakhir tentang broadcasting. Ini permintaan dari Pak Heru Nasri. Kami disuruh pakai seragam dan ini bukan karena saya tampil di sini, karena saya memang tergabung dalam TV Sumsel juga. Jadi bukan orang siluman ya dipakai. Ini memang baju saya udah lama nih. Sudah 2 tahun yang lalu saya pakai ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, materi kita kurang lebih 20 menit ke depan tentang broadcasting yang dihubungkan kembali dengan masjid. Seperti yang kami sampaikan di awal bahwasanya revolusi industri telah berjalan. Kalau yang pertama adalah revolusi industri pertama dengan ditemukannya mesin uap, kemudian revolusi industri kedua dengan ditemukannya listrik, sehingga merubah, kalau tadinya semuanya memakai uap, kemudian dengan revolusi industri dengan ditemukannya listrik, revolusi industri yang ketiga dengan ditemukannya internet, kemudian revolusi industri keempat semakin tingginya intensitas online. Bapak Ibu, kemarin kita berada di revolusi industri 4.0, sering kan mendengar seperti itu? Semuanya lintas sektoral. Kalau dulu mana ada pertanian menggunakan internet, tapi sekarang kita mempromosikan sebutir jagung pun menggunakan model kan, seorang cewek seperti itu, dan hal-hal banyak lainnya yang kira-kira dulu tidak mungkin atau tidak pernah terpikirkan oleh kita, namun sekarang terjadi. Dan konon kabarnya, siapapun itu yang tidak mengenal atau tidak mau bersinggungan dengan teknologi, informasi teknologi itu pasti akan ketinggalan. Mungkin ada yang berpikir, kalau aku kan tradisional, ngingun bebek, cuma telur ayam, ngapain nak belajar internet? Ternyata sekarang orang yang tidak punya kandang pun bisa menjadi pengusaha telur bebek, yaitu menjual secara online. Kita tarik sedikit ke belakang, bayangkan. Bluebird tahu Bu ya? Bapak Ibu, Bluebird. Bluebird itu salah satu armada taksi terbesar di Indonesia dengan ribuan armadanya. Tapi sekarang Bluebird itu total aset seluruhnya masih kalah dengan yang namanya Gojek. Gojek itu mengalahkan Garuda. Total pendapatan per tahun Garuda itu masih kalah dengan Gojek. Bayangkan, Garuda pun kalah. Gojek, seorang Nadiem Makarim, mungkin dia tidak punya satu pun motor Gojek untuk disewakan. Tapi Masya Allah sekarang beliau menjadi seorang pengusaha transportasi papan atas di nasional Indonesia. Itulah yang mengapa kami sampaikan 5.0, betapa pentingnya dihubungkan dengan masjid. Nah, kami sampaikan juga Masjid Baitur Rahman Bang Raya ini Bu, buka 24 jam. Jadi bapak-bapak sumpama nanti, walaupun tidak hadir di sini sebagai peserta lagi, mungkin besok, lusa, kemalaman Pak, misalnya. Waduh, kalau mau buka hotel kan nanggung nih, hotel dihitung jam 2 ya, jam 1. Kita sudah jam 9 malam, kalau buka hotel dihitung, enggak apa-apa, kesini Pak, 24 jam. Nanti juga Bapak Ibu bisa melihat dapur kita, dan dapur itu bukan dapur darurat, tapi memang dapur yang bisa dipakai, bukan dummy ya. Cuma sekedar aja, tapi ini memang dapur, dan setiap kegiatan kita, masak segala macam, setiap malam ada yang masak, pagi ada yang masak, untuk takmir yang ada di sini. Dan dipakai, dan dapurnya insya Allah bersih sesuai standar, yang kata Pak Najib tadi, mengatakan bahkan toilet dan air wudhunya pun sekelas hotel bintang 5. Masya Allah, karena mungkin kalau Bapak Ibu, saya yakin di antara Bapak Ibu begitu pertama kali melihat ke sini, loh kok masjidnya belum selesai gini, apa iya bisa menyelenggarakan suatu acara? Tapi ketika masuk mungkin bisa merasakan sendiri. Pun demikian yang saya rasakan pertama kali ke sini, begitu masuk, iya Mbak Kiki juga ya. Oh ini bener dak? Mbak Kiki dulu pernah nelpon saya, Di bener dak ini masjid yang ini? Yang belum jadi ini, iya masuklah dulu kata kami. Begitu masuk, adem, wangi. Dan wanginya itu kadang-kadang merasakan kalau kita pernah umroh ya, Mbak Kiki bilang kayak kita di sekitaran Baitullah, wanginya seperti itu ya, memang dipilihkan. Karena tadi takmir kita seleranya pikniknya jauh gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu,
Oh ya, kenapa saya dipinta Pak Heru Nasri di sini? Kami sendiri berhikmat di sini sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu atau 5 bulan yang lalu. Perkenalan pun tidak sengaja, dan kami memang muasalnya 2017 bergabung dengan TV Sumsel, dan kami sendiri ada skill yaitu biasa kompleks sound system, Pak. Kami punya rental sound system, dan perkenalan di sini Pak Fadlah suatu ketika nelpon, "Di, main-main lah ke, sudah lama tidak ada ngelihat sound system maintenance." Begitu kami ke sini tahun 2021 melihat, oh sound system sudah diperbaiki, udah bagus. "Di, kami ada mainan baru," kata Pak Fadlah. Ya, ada Ustadz dari Sleman. Ketika kami melihat ke dalam, ternyata sudah ada ruang podcast. Tapi ruang podcastnya belum ada yang menjalankan. Kemarin sudah ada yang menjalankan, tapi karena kesibukan resign ya, keluar karena ada kesibukan lain, jadi kosong. Dan kami pun menawarkan diri, "Oke Pak, insya Allah kita siap bantu di situ." Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti juga yang disampaikan oleh orang bijak, bahwasanya sekumpulan burung itu akan terbang dengan kumpulan yang sama. Burung camar tidak akan terbang dengan burung gagak. Burung merpati tidak akan terbang dengan burung puyuh dan lain sebagainya. Mereka akan terbang ke arah yang sama dan sekumpulan yang sama. Qadarullah, hal ini pula yang mempertemukan. Ini sebenarnya Pak sebuah puzzle. Kak Heru expertise di bidang multimedia karena beliau senior sekali di TVRI, Bunda Kiki, IO. Kalau menurutkan ya mana ketemulah di masjid. Dan sebagai informasi, saya sendiri kata Ibu tadi, di sini juga insya Allah bukan kaleng-kalengan Bu ya, bukan untuk membanggakan sendiri. Kami selain di sini juga bekerja di TV Sumsel sebagai presenter dan juga penyiar radio dan juga presenter juga di program-program TVRI. Beliau juga yang mengajak MC juga, MC wedding, moderator, host. Jadi apapun yang kita laksanakan, apa yang terjadi, kadang-kadang langsung aja tembak, semuanya palu gada ya, Mbak Kiki ya, apa lu mau gua ada, bisa semua ya, IO-nya harus, semua harus itu. Dan mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dengan kita semua sebagai syiar Jaya Islam, dan sebagai inspirasi, sebagai penutup kami ingin cerita, dulu kami bekerja di sebuah perusahaan BUMN, hanya sebagai tenaga non-organik Bu. Mudah-mudahan ini sebagai cerita inspirasi saja. Berapa kali kita setiap mengadakan kegiatan, ingin berangkat keluar kota, tidak pernah bisa. Karena seperti yang Bapak tadi, kayaknya ribet banget Pak ya, kalau untuk pengeluaran sebuah dana itu harus ini, sehingga yang non-organik tidak bisa berangkat ke Bandung, ke Jogja segala macam, kami tinggal. Sampailah kami resign 2010, kami masih ada keinginan, oh kapanlah aku tuh pengen berangkat keluar kota, jalan-jalan seperti bos-bos itu. Ada keinginan seperti itu. Sehingga kami rental sound system. Rental sound system nggak bisa Pak. Kita sering ke hotel Bu. Saya sering masuk hotel, tapi lewat belakang. Karena bawa sound system itu pun harus ninggalin KTP. Karena vendor nggak boleh lewat depan. Kapan ya saya jalan-jalan seperti bos-bos saya itu, masuk ke hotel, itu lewat depan. Dibukakan pintu, dan selamat datang Pak, gitu kan. Dibayarin dan dibayar gitu kan. Itu menjadi afirmasi. Mudah-mudahan ini bisa dibawa kisahnya nanti ke Bapak Ibu sekalian sebagai anak muridnya. 2017 saya ketemu Pak Heru Nasri tidak sengaja ketika kami men-setting sebuah acara, saya bagian sound systemnya di SMA Negeri 1, Pak Heru Nasri sebagai multimedianya. Ketika cek sound jam 2 malam ya Pak Heru, ketika kami cek sound, cek 1, 2, 3, tes. Pak Heru bilang, "Hei, suara kamu mikrofonis." "Kamu MC kan?" "Bukan." Saya tidak sadar bahwa kita punya bakat. "Udah, nanti ikut saya ke kantor." Cuma gitu aja. "Kamu nanti jadi presenter saya, suara kamu ada karakternya." Dengan hanya sekedar omongan seperti itu Bapak Ibu, sedikit itu, membuat saya sadar, oh iya saya punya bakat ya.
Sejak saat itulah saya mulai memberanikan diri untuk jadi MC. Padahal dulu hanya di belakang layar dan introvert, tidak berani muncul di permukaan. Bayangkan ibu-ibu, sumpama kemarin tidak ketemu, ya mungkin saya hanya bisa cek 1, 2, 3 hanya di WC atau di belakang layar. Qadarullah, saya pun sejak itu diajak suruh diperkenalkan di TVRI, di TV Sumsel, dan juga ada radio yang menawari, dan 2020 kemarin dalam waktu yang cukup singkat, kami pada acara KPID Award menjadi penyiar radio terbaik se-Sumatera Selatan. Luar biasa, itu juga berkat mentor-mentor yang luar biasa dalam waktu 2 tahun. Yang ingin kami sampaikan adalah bukan ujub, bukan kebanggaan kami, tapi konektivitas, aksesibilitas, dan juga kesempatan. Jangan sampai nantinya mudah-mudahan untuk ibu-ibu juga punya anak murid yang punya skill, mungkin bukan akademis, tapi dia kayaknya, oh ini kayaknya bisa ngobrol, ini bisa masak, silakan apapun itu. Apa hubungannya dengan keinginan saya tadi, yang pengen ke hotel tadi? 2019, ketika saya sudah bergabung di situ, ada sebuah event organizer dari nasional di Bogor, mengadakan event di Palembang. Kebetulan saya juga sebagai panitia peserta. Saya sampaikan apa ilmu-ilmu yang kami dapatkan, beliau tertarik, 2019 pertengahan, event organizer dari Bogor waktu itu, event nasional, nelpon kami, Pak bisa nggak? Bapak apa kerjanya? Saya presenter, penyiar radio, dan juga sound system. Bisa nggak bergabung bersama kami untuk membuat sebuah event, mensukseskan setiap event keliling Indonesia, Pak? Saya bilang siap, dan sejak saat itulah kami hampir setiap minggu afirmasi yang saya inginkan dulu. Saya bayangkan, kapan saya bisa naik pesawat, Ibu, keliling Indonesia, terus naik pesawat Garuda, Bu ya, turun di hotel, bukan lewat belakang, Bu, tapi lewat depan. Dibukakan pintu, selamat datang Pak Endi. Itu yang saya pengen azam waktu itu. Dan alhamdulillah 2019 kejadian. Karena salah satunya afirmasi, mengafirmasikan, menghujamkan ke dalam diri hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan alhamdulillah konsisten. Mungkin ibu-ibu sekalian punya anak murid yang tidak pandai di akademik, tapi dia kayaknya hobi di broadcasting, bisa ngaji ataupun bisa, kayaknya kamu nge-MC bagus. Mungkin itu aja Bu, ditonjolin Bu. Jadi kebanggaan dan amal jariah juga. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini, kami ilmu yang kami dapatkan sekeliling Indonesia, hampir Bu, hampir seluruh Indonesia, Jogja, Bali, yang dulu hanya impian kayaknya nggak mungkin, ke Merauke pun kami sudah pernah, itu karena afirmasi dan bertemu orang-orang hebat. Salah satunya dari Pak Heru, dan juga pada akhirnya ilmu yang kami dapatkan, kami terapkan juga, bagaimanapun juga kita akan kembali, setiap burung yang terbang akan kembali ke sangkarnya Bu ya. Fitrahnya kita, pengajar apapun, insya Allah bisa kembali ke masjid. Dan ternyata di masjid pun 5.0 perlu. Alhamdulillah masjid ini tidak pernah memakai jaring di jalan untuk masjid, tidak pernah. Tapi lebih dari itu dengan media sosial, mungkin orang melihat hanya subscribernya hanya berapa, kemudian tapi efeknya ketika orang melihat, oh ini bener loh. Iya ya, kemarin terakhir Dr. Richard Lee, yang YouTuber itu, melihat di YouTube-nya Ustadz dari Sulaiman, penasaran, apa iya? Kan kata orang, Ustadz dari Sulaiman, itu mah cuma ininya aja, mau sekedar cover aja. Beliau berangkat ke Palembang dan melihat langsung, kemudian buat podcast di sini. Oke, tanya-tanya, ini jadi berapa? Dijelaskan bahwasanya ini bukan nyumbang ya, tapi ini berdonasi untuk amal jariahnya Bapak Ibu sendiri. 1 halaman 10 juta, oke saya 20 halaman. Beliau ngambil 20 halaman 200 juta orang Kristen. Asbabnya apa? Karena media sosial. Jadi jangan pernah meremehkan media sosial. Apapun pekerjaannya, termasuk di masjid, tetap yang namanya broadcasting, media sosial, memang udah zamannya Bu. Tidaklah berlebihan, makanya dari itu Masjid Baitur Rahman pelan tapi pasti berusaha menghubungkan dan merelatedkan, menghubungkan semuanya melalui media sosial. Dan pada saat ini juga
Mungkin tidak berlebihan, sekali lagi kami ingatkan bahwasanya acara ini disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Aku Mataku dan MBR TV. Dan sekali lagi mohon kerendahan hati, penuh rasa hormat, Bapak Ibu luangkan waktu, pakai jempolnya, like, comment, and share. Subscribe jangan lupa. Insya Allah ketika materi-materi hal-hal konten positif ini, Bapak Ibu mungkin sepele ya, sekedar subscribe, kemudian share, dan Bapak Ibu tinggalkan tidur. Kita tidak pernah tahu, ketika ada orang lain yang menerima ini, dan ada hidayah ke dalam hati mereka, itu berkat jempol Bapak Ibu, itulah yang dikatakan sebagai amal jariah di era digital. Walaupun kita bukan seorang penceramah. Mungkin itu saja Bu, dari kami, 20 menit ya, pas. Dan ini broadcastingnya, sebentar lagi kita akan praktek di belakang. Sekali lagi terima kasih kedatangan Bapak Ibu. Selamat datang menikmati hidangan lezat, santapan rohani dan santapan jasmani di Masjid Baitur Rahman Bank Raya Palembang. Saya diruskan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kita tutup dan kita akan menyaksikan produksi kita di situ. Di situ kita ada unboxing ya, Bunda Kiki. Unboxing, mungkin tidak semuanya bisa masuk ke situ, sebagian saja tapi bisa di luar, dan juga oh ya bisa melihat live ya di hari gini cukup lihat live juga Ibu, boleh. Di situ kita menggunakan green screen, layar hijau, mungkin Bapak Ibu juga sering menggunakan, dan juga pada nantinya kita akan siarkan secara live. Kalau begitu langsung saja kita langsung menuju ke ruang podcast. Mbak Kiki kami persilakan. Tentunya bersama Kepala Sekolah, Bu Eka juga. Iya. Yang ingin masuk dipersilakan, namun kalau yang tidak cukup bisa melihat, menyaksikan secara live di akun Aku Mataku TV. Oh ya Ibu, sebagai informasi juga, Pak Najib, beberapa waktu yang, ini semester baru Bu ya, kalau Ibu juga bisa mungkin sekedar ini ide ya, membuka channel YouTube sendiri. Jadi Pak Najib, bahan ajarnya, kalau dulu kan hanya di Zoom, sekarang bahan ajarnya silakan dibuka, misalnya Ibu siapa Bu namanya? Ibu Nurmala. Anak-anak hari ini kita melalui streaming ya, silakan anak-anak tidak lewat Zoom tapi buka materinya di akun YouTube Ibu Nurmala. Cara absennya bagaimana? Silakan tulis di komen. Setelah itu tulis di komen, dilihat di YouTube juga Bu ya. Algoritma YouTube ketika banyak yang komentar itu juga jadi penilaian. Absen pertama. Kemudian yang ingin bertanya silakan masukkan di komen. Ada yang bertanya. Dan jangan lupa absen penutupan juga di komen. Jangan lupa like, comment, and share. Sekali ngajar dapat orang, misalnya orang 70, kelas 1. Ibu kan ada berapa kelas? Baru 1 kelas, 2 kelas. Besok Ibu ngajar lagi dengan materi yang lain lagi. Insya Allah dalam sebulan tuh jam tayang Ibu banyak, kemudian subscriber Ibu juga bertambah. Dan itu Ibu amal jariah. Kenapa? Ilmu Ibu tidak akan pernah hilang. Kalau sekedar di kelas kan udah habis. Tapi itu bisa bertahun-tahun berikutnya. Itu yang dilaksanakan oleh Pak Najib dan juga bersama tim Aku Mataku. Ya, mudah-mudahan sebagai inspirasi bisa diterapkan juga. Silakan Ibu yang ingin atau buka langsung di Aku Mataku. Ya. Oh lagi di setting ya.